Halo guys, kembali lagi dengan saya Cliff sini dan saya lagi berada bersama saya Kelvin, Saya Nathan. saya Gabriel dan kita lagi berada di Museum Nasional. Halo teman-teman, hari ini kita akan berkunjung ke Museum Nasional Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Museum Gajah. Museum ini terletak di pusat kota Jakarta dan merupakan salah satu museum terbesar serta tertua di Indonesia. Museum ini dijuluki sebagai Museum Gajah karena adanya patung gajah di halaman depannya. Patung tersebut merupakan hadiah dari Raja Thailand pada tahun 1871. Nah, sekarang selamat datang di Gedung A. Nah, di sini nih kita bisa lihat bahwa di sini ada bagian sejarah awal. Dan di sini nih kita bisa melihat sangat imersif sekali ya guys ya. Dan banyak-banyak fosil. Jadi, di ruangan ini terdapat proyektor yang memancarkan visual ke seluruh penjuru ruangan, di mana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan hewan-hewan purba yang muncul pada layar jika mereka mendekat. Di tengah ruangan juga dipamerkan beberapa fosil hewan purba di Indonesia seperti gajah purba, kerbau purba, dan rusa purba. Namun, penjelasan pada teks yang tersedia tidak merinci identitas masing-masing fosil secara spesifik. Jadi, mereka tidak memberitahu mana merupakan fosil yang mana, sehingga kita sebagai pengunjung sulit untuk mengidentifikasi setiap fosil hewan purba tersebut secara pasti. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan manusia purba. Dan di sini ada video perjalanan manusia-manusia purba. Di bagian ini dipajang koleksi fosil manusia purba dari situs-situs penting yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Pithecanthropus erectus yang berasal dari Jawa. Dan juga ada fosil manusia purba lainnya seperti Homo mojokertensis dan Homo floresiensis. Serta ditunjukkan berbagai alat-alat yang mereka gunakan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya adalah kapak perimbas, alat serpih, beliung pesergi, dan kapak lonjong. Ini merupakan tempat prasasti peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha. Dan seperti yang dilihat itu di tengah itu merupakan yupa-yupa yang dari kerajaan Koleksi 7 yupa ini berasal dari kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur yang bertakhir sekitar abad keempat Masehi. Yupa merupakan bukti tertulis tertua di Indonesia yang menandai berakhirnya masa prasejarah dan dimulainya masa sejarah di Nusantara. Di ruangan ini kita bisa melihat arca-arca batu yang dibuat dengan teknik pahat sederhana. Arca ini bukan sekadar hiasan, melainkan objek pemujaan yang dipercaya sebagai perwujudan roh nenek moyang atau kekuatan alam. Tradisi memuja arca batu ini merupakan bentuk penghormatan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan berkah keselamatan. Salah nih. Ini orangnya yang megalitikum nih. Selanjutnya kita akan masuk ke Taman Arca, tapi sebelum itu kita tidak bisa masuk ke Immersive Eye ya. Nah, ini adalah prestasi Telaga Batu. Itu prestasi peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prestasi ini berisi tentang kutukan bagi orang yang melakukan perjalanan kerajaan Sriwijaya. Oke,
Oke, sekarang kita akan masuk ke Taman Arca. Di kanan kiri kita itu banyak sekali arca peninggalan Hindu-Buddha. Nah, di sini kami diperlihatkan oleh patung berai warna Buddha. Nah, ini merupakan patung terbesar yang ada di Taman Arca ini. Patung ini memang sangat detail, bisa dilihat di sini nih. Ini menunjukkan sosok demonis yang menurut dari penjelasan yang ada di sini. Taman Arca merupakan area pameran terbuka yang berada di dalam Kompleks Museum Nasional Indonesia dan digunakan untuk menampilkan berbagai arca dan patung batu hasil dari peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Area ini dirancang khusus untuk menyimpan arca berukuran besar dan berat. Selain itu, penataan arca di ruangan terbuka memungkinkan pengunjung untuk melihat bentuk patung secara utuh dari berbagai sudut, sehingga memberikan suasana yang menyerupai lingkungan di candi-candi pada masa lampau. Koleksi arca yang dipamerkan sangat beragam dan berasal dari masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Di taman ini, arca dewa-dewi Hindu seperti Siwa, Wisnu, Durga, dan Ganesha, serta arca Buddha, serta patung penjaga candi yang dikenal sebagai Dwarapala. Selain itu, ada juga hewan suci yaitu Nandi, yaitu lembu yang dipercaya sebagai kendaraan Dewa Siwa. Selain arca utuh, terdapat juga fragmen bangunan candi seperti relief. Dewa Dewi Repo Pengantin itu yang menggambarkan raja dan ratu di kerajaan Majapahit. Melalui detail pahatan dan ornamen serta bentuk arca, para peneliti dapat memahami perkembangan seni, sistem kepercayaan, dan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan kuno. Taman Arca memiliki nilai sejarah dan edukasi yang sangat tinggi karena menunjukkan pengaruh masa agama Hindu dan Buddha yang terdapat dalam kebudayaan Indonesia pada masa lalu. Ini adalah Nandi. Nandi itu adalah kendaraan untuk Dewa Siwa. Oke, sekarang kita sudah sampai di lantai 2, yaitu peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Masuk Islam ke Indonesia terjadi sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 melalui berbagai jalur. Proses ini berlangsung secara damai dan bertahap, terutama melalui perdagangan dan penyebaran budaya. Nah, di Museum Gajah ini terdapat peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama itu adalah kitab Islam. Kitab Islam yang dipamerkan seperti Al-Quran, tulisan tangan, dan kitab keagamaan lainnya, menunjukkan perkembangan pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Islam berkembang melalui dakwah dan kegiatan belajar mengajar. Kedua, barang dagangan dan kain. Kain-kain yang diperdagangkan pada masa lalu menunjukkan bahwa perdagangan menjadi jalur utama masuknya Islam ke Nusantara. Pedagang dari berbagai daerah membawa kain sebagai komoditas sekaligus menyebarkan budaya dan agama Islam. Yang ketiga itu ada barang dan atau bernuansa simbol Islam. Benda seperti kaligrafi, nisan makam atau peralatan ibadah menunjukkan adanya pengaruh budaya Islam dalam kehidupan masyarakat. Ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya berkembang dalam bidang agama, tetapi juga dalam seni dan tradisi. Kerajaan Islam pertama yang dikenal di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kemudian berkembang ke berbagai wilayah seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Mataram. Proses masuk dan berkembangnya Islam dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Yang pertama adalah melalui kitab Islam. Islam berkembang melalui ajaran yang tertulis dalam Al-Quran dan kitab-kitab keislaman lainnya. Para ulama dan pedagang muslim mengajarkan agama Islam dengan membaca, menyalin, dan menyebarkan kitab-kitab tersebut. Pesantren-pesantren mulai berdiri sebagai pusat pendidikan agama. Jalur perdagangan menjadi salah satu cara paling penting dalam penyebaran Islam.
pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia datang ke pelabuhan di Nusantara untuk berdagang rempah-rempah, kain, dan barang lainnya. Sambil berdagang, mereka memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat tertempat. Banyak penguasa pelabuhan yang akhirnya memeluk Islam karena hubungan dagang yang erat. Dari sinilah terbentuk kerajaan-kerajaan Islam di pesisir. Oke, jadi sekarang ini kami sudah melewati Sarah, habis itu sudah melewati Hindu Buddha dan sudah melewati masa Islam. Nah, kini ini kita sebenarnya capek nih karena kita harus ulang beberapa lift. Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang karena memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, terutama pada rempah-rempah, hasil perkebunan, dan bahan tambang yang sangat dibutuhkan oleh negara penjajah. Selain itu, letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan dunia menjadikan hal penting untuk dikuasai. Pada masa itu, bangsa Indonesia juga belum bersatu dalam satu negara, masih terpecah dalam kerajaan-kerajaan, sehingga mudah dikuasai melalui politik adu domba. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat dipaksa bekerja rodi dan mengikuti sistem tanam paksa, sehingga banyak yang hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan gizi. Pendidikan dan kesejahteraan rakyat sangat dibatasi, sementara bumi dieksploitasi untuk kepentingan penjajahan. Jadi ini adalah miniatur ketika keadaan perang, guys. Setelah Belanda menguasai kita selama 3,5 abad, kita dikuasai oleh Jepang. Nah, ini merupakan foto keadaan kita saat dikuasai oleh Jepang. Kalau ini Jepang tuh menjanjikan ini kepada masyarakat Indonesia itu gerakan 3A. 3A yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan semakin memburuk karena rakyat dipaksa menjadi romusha atau pekerja paksa. Kekurangan bahan makanan serta mengalami penindasan dan kekerasan, akibatnya banyak rakyat Indonesia yang menderita sakit, bahkan meninggal dunia, dan kehidupan sosial serta ekonomi Indonesia yang menjadi sangat buruk. Namun, meski telah melewati masa penjajahan yang amat panjang dan menguras energi bangsa, Indonesia membuktikan bahwa semangat kita tidak pernah benar-benar padam. Di mana, di tengah tekanan kolonial, muncul sebuah kesadaran kolektif yang luar biasa. Bangsa ini berhasil merumuskan Pancasila, bukan sekadar sebagai dokumen politik, melainkan sebagai fondasi spiritual dan jati diri yang menyatukan ribuan perbedaan di Nusantara. Keajaiban ini didorong oleh daya juang para pemuda yang membara. Mereka yang menolak tunduk pada keadaan dan memilih untuk bangkit dengan satu visi, yaitu merdeka. Mereka sadar bahwa senjata utama bukanlah hanya fisik, melainkan persatuan pikiran dan identitas. Sejarah yang kita lihat di museum ini adalah bukti nyata bahwa akar kebudayaan dan nilai luhur kita lebih kuat daripada belenggu penjajahan manapun. Oke guys, ini jadi ruangan terakhir kita sebelum kita meninggalkan tempat ini guys. Museum ini. Ibu-ibu petani mulai yang dijual ini dengan anjing. Penggunaan anak-anak digunakan untuk tidak. Sekarang kita masuk ke bagian ubi-ubian serta rempah-rempah. Di sini ada ubi-rempah sini. Ini ubi dan di sini singkong, ubi garut. Di situ ada jahe dan rempah-rempah lainnya.
Woi Nat, jadi kan kita udah ke museum nih buat tugas. Sekarang pengalaman lu setelah ke museum ini gimana nih? Waduh, museum ini sangat keren. Di sini kita udah berapa lama? Palingan 3 jam sih. Tapi museum ini sangat ekspansif. Gila, gede banget. Sebenarnya Jadi ini museum paling keren guys. Kesini aja guys. Hai guys.